Shalom adik-adik semua, apa kabarnya pada hari ini? Luar biasa? Amin. Mari sama-sama sebelum kita memulai ibadah kita memulai sekolah minggu kita pada hari ini, satukan hati kita mau lipat tangan, kita mau tutup mata dan kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat hari ini, buat kebaikan-Mu, buat kasih karunia-Mu Tuhan pada kami. Sebentar kami akan memulai ibadah kami, kiranya Tuhan memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kiranya Tuhan memberkati setiap kami yang ada di rumah, agar kami bisa mengikuti ibadah dengan baik Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berada dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Mari sama-sama kita mau bangkit berdiri, kita mau menyanyikan lagu Setinggi-tinggi Langit. Mempersiapkan hati kita mau menyanyikan lagu Selamat Pagi Bapa, Selamat Pagi Yesus.
IHK Grow, apa kabarnya hari ini? Kakak berharap semuanya kabarnya baik-baik, sehat. Kak Siska juga sehat sampai dengan saat ini. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Yuk sama-sama kita mau satukan hati sebelum kita mau dengerin firman Tuhan. Semuanya yang ada di rumah, fokuskan hati, lipat tangan, tutup mata, dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sangat bersyukur kepadamu atas kasih-Mu, atas cinta kasih-Mu untuk kehidupan kami. Kalau kami pada saat ini boleh ada, itu semua karena kasih anugerah Tuhan yang Tuhan telah limpahkan dalam hidup kami. Kami bersyukur karena kami bisa memuji Tuhan, menyembah Tuhan hingga sampai dengan saat ini. Kami bersyukur karena orang tua, keluarga kami tetap sehat, tetap Tuhan pelihara. Dan kalau sebentar kami akan dengarkan firman Tuhan, kiranya firman Tuhan yang kami baca dan kami dengar boleh dapat mengajar kami untuk kami menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus yang siap dengarkan firman Tuhan, katakan amin. Oke, sekarang Kak Siska mau tanya dulu, ada yang masih ingat nggak 2 minggu yang lalu kita belajar tentang apa? Nah ya, kita 2 minggu yang lalu belajar tentang Yesus yang menampakkan diri kepada Maria Magdalena, kepada murid-muridnya, dan juga kepada Thomas untuk membuktikan bahwa dia adalah Tuhan. Nah adik-adik sekalian, di minggu ini kita mau belajar, kita tentunya ya hari-hari ini sudah merasakan yang namanya kebosanan. Kita tentu sudah merasakan yang namanya jenuh di rumah, pengen main, pengen ke mall, pengen jalan-jalan. Nah, tetapi di samping daripada keinginan hati kita itu, kita harus percaya bahwa maksud Tuhan mendatangkan virus corona di dunia ini itu mendatangkan kebaikan juga buat kita, tidak hanya dampak buruk. Nah, salah satunya yang bisa kita dapat nikmati adalah kita punya banyak waktu bersama-sama dengan keluarga. Lalu yang kedua, nah ini yang mau kita pelajari saat ini. Di tengah-tengah situasi yang begitu mengerikan, di tengah-tengah situasi yang begitu mencekam seperti ini, apa yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan? Nah, di sini anak-anak Tuhan semua kan? Nah, kakak percaya bahwa bukan hanya kakak aja, tapi kalian semua yang ada di rumah itu juga adalah anak-anak Tuhan. Nah, di tengah-tengah situasi yang seperti ini, selain kita punya banyak waktu buat keluarga, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita kerjakan? Selain kita mengerjakan tugas-tugas pribadi kita, tugas-tugas sekolah, tugas-tugas yang ada di rumah, membantu orang tua, kita juga punya tugas pribadi sebagai anak-anak Tuhan. Apa tugas-tugas tersebut? Dan itu merupakan suatu kewajiban yang tidak boleh kita bantah. Nah, kakak akan kasih tahu 3 tugas ini tidak selama saat ada corona aja ya, tetapi saat kita punya masalah apapun, ada 3 tugas yang harus kita lakukan. Nah, yuk mari kita sama-sama baca di dalam Roma pasal 12 ayatnya yang ke-12. Nah, kakak tungguin ya selama 30 detik untuk kalian mempersiapkan Alkitab, membuka Alkitabnya. Roma 12 ayatnya yang ke-12, karena kita nanti mau baca sama-sama di dalam Roma pasal 12 ayatnya yang ke-12. Nanti mami papinya yang ada di rumah bisa ikut bantuin untuk cari supaya lebih cepat. Nah, karena kita akan baca sama-sama nih. Nah, sembari kakak ngomong kayak gini, adik-adik yang ada di rumah cari Roma 12 ayatnya yang ke-12. Nah, kita akan belajar 3 hal tugas yang menjadi kewajiban kita sebagai anak-anak Tuhan di tengah-tengah pandemik ini, dan juga saat kita mengalami suatu masalah dalam hidup kita. Oke, sudah ketemu? Mari kita baca sama-sama ya. Roma pasal 12 ayatnya yang ke-12. Kita baca sama-sama dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Nah, sekali lagi ya, kita baca di dalam Roma pasal 12 ayatnya yang ke-12. Bersukacitalah dalam pengharapan,
sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Nah, dari pembacaan yang kita sudah baca barusan, tentunya sudah sangat jelas bahwa kita punya 3 tugas sebagai anak-anak Tuhan di tengah-tengah situasi yang sulit seperti ini. Dan ketika kita punya masalah, harus ingat 3 hal ini dalam Roma pasal 12 ayatnya yang ke-12. Yang pertama, apa? Bersukacitalah dalam pengharapan. Pengharapan kepada siapa? Hayo. Nah, pengharapan kita itu hanya berpengharapan kepada Tuhan Yesus saja. Oleh karena itu, bagaimana caranya kita berpengharapan, bersukacita dalam pengharapan? Ya, kita jalani situasi, kita jalani kondisi saat ini yang menurut kita mengerikan. Dan kalau seandainya kita punya masalah selain daripada masalah pandemik ini, bagaimana sih bersukacita di dalam pengharapan? Nah, apapun yang terjadi jangan terlalu khawatir, jangan terlalu dipikirkan, karena kita punya Tuhan yang hebat, kita punya Tuhan yang luar biasa. Oleh karena itu kita harus belajar untuk bersukacita di dalam pengharapan kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita mau yakin sama Dia bahwa Dia sanggup menyelesaikan segala persoalan, segala kesulitan yang ada dalam kehidupan kita. Nah, adik-adik, yang kedua poinnya adalah sabar dalam kesesakan. Tugas kita yang kedua adalah sabar dalam kesesakan. Nah, Kak, emangnya sabar itu gampang? Apalagi dalam kesesakan? Enggak gampang. Nah, kakak juga pernah gak sabar. Kakak juga pernah merasakan atau mempraktekkan sabar dalam kesesakan. Ketika kakak punya masalah, kakak harus sabar. Padahal pengennya memberontak. Ketika ada seorang yang salah sama kakak tapi kakak harus memaafkan, itu sulit dan sangat sakit. Tapi kita harus mempraktekkan poin yang kedua ini adalah sabar dalam kesesakan. Nah, tugas dan tanggung jawab kita sebagai anak-anak Tuhan di tengah masalah, di tengah kesulitan dunia yang sedang kita hadapi saat ini, dan juga di tengah-tengah mungkin masalah yang ada dalam kehidupan kita, yang ketiga adalah bertekun di dalam doa. Nah, bertekun dalam doa. Siapa yang masih rajin berdoa di sini? Pagi sama malam. Doa pribadi ya. Bukan doa makan, bukan doa mau tidur, tapi doa pribadi. Maka berterima kasih atas segala kekuatan yang Tuhan beri, kesehatan yang Tuhan beri, berkat yang Tuhan beri, dan juga minta ampun akan setiap dosa pelanggaran kita, dan kita memohonkan setiap apa yang menjadi keinginan atau kita mengungkapkan apa yang menjadi masalah kita sama Tuhan. Nah, siapa yang melakukan hal itu sekarang ini? Nah, itu merupakan satu kewajiban kita sebagai anak-anak Tuhan untuk kita terus melakukan hal tersebut. Jadi ciri khas anak-anak Tuhan itu adalah berdoa. Jadi ada sebuah ungkapan yang bilang bahwa doa itu adalah napas kehidupan daripada orang percaya. Jadi kalau seandainya kita nggak berdoa, kita orang Kristen, kita nggak berdoa, itu kita seperti mati. Nah, oleh karena itu adik-adik, kita harus senantiasa bertekun di dalam doa supaya kita bisa tetap hidup. Bukan hidup soal fisik, kita hidup ada sampai dengan saat ini, tetapi kita hidup di dalam Tuhan karena kita adalah anak-anak Tuhan. Nah, oleh karena itu kiranya kita senantiasa mengingat akan 3 tugas tanggung jawab yang kita harus lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Yang pertama adalah bersukacita dalam pengharapan. Yang kedua adalah sabar dalam kesesakan. Yang ketiga adalah bertekun dalam doa. Tuhan Yesus memberkati firman Tuhan hari ini. Dan yang menjadi super ayat kita adalah di dalam Roma pasal 12 ayat yang ke-12. Ketiga hal yang sudah kita pelajari hari ini, kakak harap kita mau hafalkan dan kita lakukan dalam kehidupan yang lepas hari. Dan kita mau menutup firman Tuhan pada saat hari ini. Mari persiapkan hati kita untuk kita menghadap Tuhan dalam doa.
Semuanya ikutin kakak berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur buat kasih setiamu, buat anugerahmu yang begitu besar dalam kehidupan kami. Saat ini kami mau berterima kasih kepada Tuhan untuk firman Tuhan. Kami mau ya Tuhan untuk kami senantiasa bersukacita dalam pengharapan, sabar dalam kesesakan, dan bertekun dalam doa. Ajar kami untuk kami melakukan firman Tuhan ini. Berkati orang tua kami dan juga berkati kami. Kiranya Tuhan juga memberkati dunia ini, terkhususnya Indonesia, supaya pandemik COVID-19 segera berlalu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami dalam pengasihan-Mu. Dalam nama Yesus yang percaya katakan, amin. Nah, sebelum kita menutup ibadah kita, mari kita kata-kata iman. 1, 2, 3. Saya percaya, saya adalah anak Tuhan yang penuh dengan kemuliaan Tuhan, hidup dalam kekudusan, sukses dunia, dan masuk surga. Saya percaya, saya adalah anak Tuhan yang penuh dengan kemuliaan Tuhan, hidup dalam kekudusan, dan sukses dunia, dan masuk surga. Sekali lagi, saya percaya, saya adalah anak Tuhan yang penuh dengan kemuliaan Tuhan, hidup dalam kekudusan, sukses dunia, dan masuk surga. Tuhan Yesus memberkati, selamat hari Minggu.